buahku sekalian, kekalahan yang baru saja kita terima merupakan pil pahit yang paling menyakitkan. Apalagi setelah kepergian Suralangu. Ini benar-benar pukulan buat kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita balas kekalahan ini dengan kemenangan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Apa kalian semua setuju? Setuju! Saya Kalakaru akan menemani dan ikut bersama kalian di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak dan harga diri kita sampai titik darah penghabisan. Sekarang juga kita berangkat meraih kemenangan di depan mata. Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup! Hidup Kalakaru! Hidup Kalakaru! Hidup Kalakaru! Hidup Kalakaru! Kenapa si ayah begitu bersikukuh untuk merebut tanah sengketa itu? Aku takut ayah dan anak buahnya gagal. Aku takut ayah terluka. Dan pemuda itu, kalau benar dia dari kelompok Pengging, berarti dia adalah musuh ayahku sendiri. Apalagi ayah bilang kalau pemuda itu adalah pembunuh paman Suralangu. Ya Tuhan, kenapa aku bisa menyukai orang yang justru akan menghancurkan ayahku? Non, kenapa? Kenapa Non menangis? Ada apa? Aku khawatir, Bi. Ayah sudah memutuskan pergi dengan anak buahnya untuk merebut tanah sengketa itu. Aku takut ayah terluka atau tewas. Bagaimana dengan nasibku? Aku hidup dengan siapa, Bi? Non harus hilangkan pikiran itu, ya. Non harus yakin bahwa ayah Non akan pulang dengan selamat. Beliau itu mempunyai jiwa ksatria. Karena waktu ayah Non masih muda, sebelum jadi tuan tanah, ayah Non itu pernah menjadi kepala sekuriti kepercayaan Tuan Anglindria. Apa? Ayah pernah bekerja dan menjadi orang kepercayaan Anglindria, musuh bebuyutannya sendiri. Jadi Non belum tahu riwayat hidup ayah Non sendiri. Non, waktu ayah Non muda itu, ayah Non itu kepercayaan dari Tuan Anglindria. Tapi ketika ibu Non meninggal, ayah Non membelot. Dia bekerja dengan tuan tanah yang lain. Karena mendapat kepercayaan yang sangat besar, maka beliau dapat menguasai tanah di berbagai daerah dengan uang yang dimilikinya. Dan mungkin pada saat itu ayah Non mempunyai dendam dengan Tuan Anglindria. Maka ketika beliau mendengar Tuan Anglindria ingin membeli tanah seluas 15 hektar di daerah Pengging, beliau berusaha untuk menguasainya dengan berusaha menyogok kepala desa untuk dapat mengeluarkan surat tanah yang sama. Maka terjadilah pertikaian itu, Non. Astaga, berarti ayah telah berbuat curang. Non, maafkan Bibi ya. Bibi hanya bermaksud supaya Non tahu yang sebenarnya, dan Non dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Tuhan, apakah ada cara yang paling baik selain pertumpahan darah? Sebenarnya ada, Non. Ada, yaitu dengan menjalin hubungan keluarga di kedua belah pihak. Seandainya saja
Tuan Anglindria itu mempunyai anak laki-laki, maka dapat dijodohkan dengan Non. Tapi sayangnya, Tuan Anglindria hanya mempunyai satu anak, dan itu seorang putri yang bernama Dewi Anggraini. Kenapa ayah tega melakukan perbuatan salah itu? Sudah, Non, yang sabar. Ayo, kita pulang, Non. Hati-hati, Non. Atas kemenangan yang telah kita peroleh, dengan ini saya memutuskan untuk secepatnya memulai pembangunan perumahan bagi rakyat miskin. Dan sebagai pengawasnya, saya angkat Damar Maya dan Bandung Bandawasa. Terima kasih. Sementara itu, Tambak Baya aku angkat menjadi kepala proyek lain di Lodra, dengan wakilnya Mayangkaya. Terima kasih, Pak. Setra Jali, kuangkat menjadi asisten pribadiku. Terima kasih. Ya, semoga kita semua tidak terlena dengan kemenangan ini. Masih banyak tugas yang lebih besar dan mulia yang terlihat di hadapan kita. Tugas membangun perumahan bagi rakyat. Untuk itu, saya minta kepada Bandung Bandawasa dan Damar Maya untuk secepatnya berangkat ke Prambanan untuk menyelesaikan administratif di sana. Siap, laksanakan.
tidak banyak sih. Karena jumlah orang kita di Pengging hanya sedikit. Coba saja buka. Apa itu? Apa rencana kita, bos? Maksudnya apa, bos? Udah, jangan banyak tanya. Ikuti saja perintahku. Cepat, ganti kaos kalian. Baik, bos. Oh, mereka apa? Kita akan berpura-pura menjadi orang Pengging. Kita datangi rumah-rumah di Klaten dan mintai sumbangan. Uang, pakaian, makanan, atau apa saja. Kalau mereka menolak, kasih mereka pelajaran. Tapi mereka kan masih termasuk bagian dari Prambanan. Bukankah seharusnya kita membela mereka? Dasar bodoh. Bodoh semua. Coba kalian pikir. Pengging itu berhasil mengalahkan Prambanan. Jadi seluruh warga wilayah Prambanan di bawah kekuasaan Tuan Anglingria. Akhirnya warga Prambanan membenci mereka. Lalu mereka memberikan perlawanan agar orang Pengging tidak tenang hidup di wilayah Prambanan ini. Dan kita membantu mereka untuk mencegah kedatangan orang Pengging ke Prambanan. Kalian mengerti? Mengerti, bos. Ya sudah. Siapkan semuanya, kita segera berangkat. Baik, bos. Baik, bos. Kurang ajar. Jadi mereka memfitnah kita dan membuat nama Pengging hancur di mata warga sekitar. Iya, Paman. Mereka ingin mengacaukan pandangan warga sekitar tentang kita. Supaya warga sekitar Prambanan dan Klaten membenci kita. Kalau begitu, kita harus menyusun rencana untuk menggagalkan fitnah ini demi menjaga nama baik Pengging dan menghukum pelakunya. Kita akan tangkap dan membuka kedok mereka saat kejahatan itu berlangsung. Dan aku ingin warga Klaten menjadi saksi atas kejahatan yang mereka lakukan. Sekaligus membuktikan pada mereka bahwa kita di pihak yang benar dan layak menjadi pemimpin mereka.